Assalamualaikum Om Gatot. Waalaikumsalam. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah sehat Om ya. Alhamdulillah. Om Gatot, saat ini kita lagi di daerah mana nih Om Gatot? Kalau boleh tahu? Ini di daerahnya Kelurahan Panancangan. Oh. Posisinya di Serang Timur, Banten, di perumahan Cendana Residen. Oke, daerah Serang ya? Serang, Banten. Oke, jadi saat ini kita di Serang. Om Gatot boleh sebutin dulu nama lengkapnya Om Gatot dan ininya aktivitasnya apa sehari-hari Om? Oke. Lengkap Gatot Ya. Purnomo. Lengkapnya lagi Gatot Joko Julianto Purnomo, usia 57 plus ya. Dan aktivitas saya selama ini awalnya di bimbingan belajar, sampai saat ini masih di pengurusan, hanya semua sekarang sudah diserahkan ke putra saya, sehingga saya punya aktivitas lainnya yaitu berolahraga dengan bersepeda. Oke. Om Gatot, hari ini kita mau review sepedanya Om Gatot nih. Boleh? Salah satu sepeda yang jarang banget udah temuin, sangat susah untuk ditemuin gitu kan. Ya. Om Gatot bisa jelasin dulu nggak sih ini sepeda apa sebenarnya Om, kalau boleh tahu Om? Oke. Ini sepeda sebenarnya basicnya federal. Ah. Federal yang tipenya adalah mixte. Hmm. Ya, kita tahu mixte itu posisinya biasa dengan besi japit 2. Hmm. Step truck ya kalau orang bilang ya. Hmm. Step trucknya seperti ini dengan japit 2 dan namanya Strobo. Hmm. Ya. Dengan nomor serinya W, kebetulan ini W89 ya. Dan ini biasanya digunakan cocok untuk pria dan wanita. Oke. Makanya dibikin mixte ini agar si pengendara ketika dia istirahat turun mudah. Oh, jadi arti kata mixte itu sebenarnya apa sih Om? Mixte itu sebenarnya awalnya dari bahasa Perancis ya. Di mix. Kemudian dengan bahasa Inggrisnya sebutnya mixte gitu. Nah, sebenarnya ini genre antara pria dan wanita. Kalau kita tahu yang MTB itu posisi batang biasa lurus top top ya. Jadi kemudian yang lady yang low top. Nah, ini mixte ini dibuat sedemikian rupa ya, posisinya dengan definisi yang jelasnya sendiri saya juga kurang pasti karena literatur juga masih sedikit, tapi intinya mereka berbasis japit 2 dengan tujuan untuk memudahkan pengendara ketika dia berhenti. Oke. Makanya mereka, kalau boleh tahu Om, ini tahun berapa Om kalau ininya keluarannya sebenarnya? Dari federal ini Strobo diperkirakan tahun 89. Ya, saya dapat itu sekitar tahun 2017. Oke. Tapi emang warna biasanya emang dua warna gini ya Om? Strobo umumnya warnanya hijau muda dengan putih ya, hijau-hijau tipis gitu, hampir rata-rata hijau muda dengan putih. Ini sudah saya modifikasi dengan warna yang pilihan sendiri. Oke. Om Gatot ini juga salah satu saya ketertarikannya datang ke Serang kali ini adalah Om Gatot telah menyelesaikan jarak dari Serang ke Bali ya Om ya? Iya. Dengan menggunakan mixte ini ya? Betul. Nanti kita banyak tanya di sesi kedua ya Om. Boleh. Tapi siap. Di sesi pertama ini kita mau tahu persis nih sepeda apa sih yang nyampe Bali ini kan? Iya. Bentuknya kayak apa nih persis ya Om? Kalau boleh jongkok sedikit Om. Boleh. Kita ngebahas apa aja yang dipakai di sepeda kesayangannya Om Gatot ini. Oke. Kalau dari ban sendiri dikit Om, mungkin bisa cerita ini Om pakai apa wheelsetnya dan ukurannya? Ya, ini wheelset saya dapat second dari road bike ya. Dapat satu set dengan hub dan free hubnya waktu itu. Kemudian dari ini kebetulan stikernya sudah hilang ya. Dan dari ban sendiri saya pakai ban Kenda. Dengan ban dalamnya juga kita pakai yang Swallow ya. Dan saya pilihannya kenapa? Karena selama ini saya pergi perjalanan tuh ban dalam Swallow cukup bagus. Dan saya baru sekali ini pakai Kenda, saya ingin uji coba, dan alhamdulillah dalam perjalanan sampai Bali tidak ada kendala. Alhamdulillah. Tidak kena. Boleh tahu Om itu 700 berapa? Ini ban 728 ban Kendanya, 728C, dan syaratnya hanya yang penting ban seperti ini anginnya harus kencang. Oke. Jadi untuk tubuh saya ini saya pasang angin dengan 80 PSI. Oke. Depan belakang sama. Dan ban ini juga aman Om ketika bawa bobot macam-macam. Karena kan barangnya banyak ya yang dibawa ke Bali. Oh ya, kalau untuk bikepacker dengan beban tidak terlalu berat, ya saya prefer ini ya 700 kali 28.
Tapi kalau dengan rak panir dan panir ya sebaiknya kalau pakai ban 700 minimal 732 lah. Oke. Gitu. Tapi kalau yang saya pakai ini kemarin dengan style backpacker, di belakang ada saddle bag, ya kemarin saya juga sini pakai top bag, kemudian pakai handle bag. Ya saya pakai dengan 728 ini aman. Aman dengan tekanan ban. Tapnya pakai apa Om? Shimano depan belakang. Depan belakang. Depan Shimano masih pakai Gotri. Oke. Klaher ya, belum bearing. Ya. Dan saya lebih pilih itu, yang penting pelumasannya bagus. Baik. Gitu. Nah, kalau pengereman nih Om, pakai apa ini Om? Bisa cerita sedikit Om? Untuk pengereman saya pakai U-brake. Ya, ini juga X dari road bike, ya, alloy. Dan saya ambil yang long cage U-brake-nya karena ini modifikasi. Iya. Sehingga saya pakai yang long cage. Gitu. Satu set saya beli dengan karetnya. Kemudian depan belakang sama. Jadi perubahannya di ban atau di wheelset ini sama di brake ini adalah merubah dari size yang harusnya 226 ya sebelumnya ya. Sekarang menjadi 700. Iya. 700. Oke. 26. Oke. Oke Om. Nah, kalau dari atas sedikit ini Om, dari cockpitnya. Ini Om pakai ini orinya atau gimana Om? Ini juga sama custom. Saya pakai LPS ini untuk apa? Stemnya? Untuk barnya, stem dobrarnya. Kemudian saya sengaja pakai flat bar ya, karena saya juga belum terbiasa dengan stang drop bar, sehingga saya pakai drop bar yang saya panjang, kasih tanduk dengan posisi tidur. Kenapa? Mengingat jaraknya ini yang saya dapat frame-nya adalah pendek. Tidak umumnya strobo yang mungkin agak lebih sekitar 5 atau sampai 10 cm. Jadi ini saya dapat yang pendek, makanya saya sesuaikan untuk geometri badan. Saya pakai flat bar dan saya kasih tanduk dengan posisi tidur. Baik. Pada saat tertentu saya bisa menyamankan tubuh. Baik. Di sini ada keunikan yang nggak biasa, teman-teman saya lihat di Federal Om. Kalau tanduk semuanya hampir sama, tapi di sini Om pakai shifternya yang road bike. Iya, road bike ya. Ini gimana ceritanya Om? Ada kesulitan nggak atau emang apa kelebihannya Om? Strobo umumnya pakai shifter road bike. Dan di sini kenapa saya pakai ini? Saya mencoba mengembalikan dengan posisi semula yang harusnya posisi di bawah. Karena setangnya saya pakai seperti ini, saya pindahkan ke stemnya. Dan untuk kendala hampir tidak ada karena saya tidak main speed. Jadi main normal seperti kita touring biasa. Pada proses pemindahan juga cukup mudah. Walaupun kalau secara umum dengan stang seperti ini sebaiknya memang pakai shifter yang di stang ya. Tapi dengan ini tentu menambah kesan vintage-nya. Baik. Gitu. Itu yang saya ambil dengan posisi kenapa saya pakai shifter model RB balap jadul gini. Baik. Dan ini frame Federal Strobo. Iya. Size berapa Om, kau boleh tahu? Ini hitungan kalau diukur dari bawah ke atas ini masuknya ke 18. Dan tinggi Om Gatot berapa? Saya 170. Dan fit buat Om dengan size seperti ini? Alhamdulillah fit. Oh, oke. Size berapa tadi? 18? 18-19 orang menyebutnya. Oh, oke. Inilah Federal Strobo size 18 atau 19 ini ya Om ya? Iya. Oke. Dan di bagian group set Om Gatot bisa cerita sedikit apa yang digunakan sama Om Gatot di sini? Favorit saya untuk touring dari tahun 2016 pakai Alivio Holotech 2. Itu favorit saya. 3 speed atau berapa speed? 3 speed dengan yang tertinggi 48. Terus yang paling kecilnya 20 berapa ini? 26 ya. Jadi ini yang favorit saya. Kenapa? Karena saya kombinasikan dengan belakang ini dengan sprocket 9 rasa 10. 9 rasa 10. Maksudnya gimana tuh Om? Jadi ini sprocket teratasnya untuk biasa dipakai dengan yang bawah tuh untuk 10 speed. Tapi ini sudah dimodifikasi. Ini juga saya dapat saran dari teman di bengkel, Agus. Sehingga saya pakai ini 9 rasa 10. Jadi dengan crank Holotech 248 ini nyaman. Untuk tanjakan pun cukup ringan. Gitu. Ini yang saya pakai dengan kondisi rantai juga rantai Shimano. Saya pakai, kemudian ini juga RD-nya pakai Shimano, yang STX. Untuk yang FD-nya pakai Alivio. Oke, jadi FD ngikutin cranknya sama Alivio. Kalau RD-nya pakai STX. XTX. Dapat vintage juga ini
kalau boleh saya informasikan dari Pak Rizky Priyatna ya. Oh, dapatnya Om ya? Ya, dikasih oleh beliau. Oke. Waktu itu jadi saya gunakan sini. Jadi ini sprocket 9 speed. 9 speed. Tapi rasa 10 ya rasa katanya. 10. Oke, dan di sini mungkin udah dicopotin sama Om Gatot lah, karena kalau waktu ke Bali banyak banget barang-barang yang dibawa. Tapi di sini ada tambahan aksesoris saddlebag. Oh iya. Ini juga Om Gatot. Saya lihat botol minumnya ya. Ini aslinya dari tahun berapa nih Om dapatnya? 87. Keren banget Om botolnya. Ya, ini sebenarnya botolnya adanya di sepeda Pussycat SX saya. Oh. Gitu. Tapi sering dipakai di sini jadinya ya. Oke, dan inilah salah satu keunikannya teman-teman, frame di atasnya ini ya. DMXT. Dia dua kayak gini. Kalau sadel Om, untuk jarak jauh apa nyaman seperti ini atau bagaimana Om? Ini juga sadel alhamdulillah dari Pak Rizky Priyatna juga waktu itu. Dan ini sadel saya nggak tahu mereknya apa, tapi kayaknya ini kualitas bagus juga gitu ya. Oke. Jadi ini sangat nyaman dengan celana padding dan posisi dengan bagian bawah saya cukup pas ya. Ini empuk, nyaman, saya pakai ini. Oke. Teman-teman yang mau punya mixtape ini atau strobo bisa komentar di bawah ini, atau bisa bertanya-tanya sama Om Gatot juga, nanti bisa Om Gatot membalas satu persatu ya Om Gatot ya. Dan sesi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih perjalanannya ke Bali gitu kan. Kok kuat sih Om gitu kan. Dan hebat banget sepeda ini sama Omnya kalau juga. Kalau bahas ke Bali ini harus panjang ini. Oke Om Gatot, inilah Federal Mixtape Strobo tahun 89 ya Om. Sebenarnya apa tujuan Om Gatot goes jauh-jauh dari Serang ke Bali itu? Saya dengar-dengar ingin mengunjungi sahabat yang sakit atau gimana sih Om? Ya, sebenarnya udah janjian dari awal ketika Anyar Panarukan mau mampir. Tapi karena terkendala dengan kartu identitas waktu itu, karena habis ada kejadian bom di Bali. Kebetulan KTP saya hilang di Semarang, dengan kartu yang sudah difoto di HP nggak berlaku, akhirnya saya urungkan. Makanya saya berniat akan mengunjunginya kembali. Tapi pada saat sekitar 3 bulan yang lalu saya baru dengar kalau dia baru sembuh dari rumah sakit gitu ya. Makanya saya berniat sekali untuk mengunjungi sahabat saya tersebut yang di Bali, yang sudah lebih dari 30 tahun nggak ketemu. Mungkin sekitar 33 tahun. Makanya ketika ada rekan yang mengajakkan perjalanan ke Bali, saya langsung mengatakan, iya kita berangkat gitu. Hanya waktunya waktu itu belum ditentukan. Gitu. Om Gatot, seperti apa waktu pertama ketemu di sana setelah goes berapa kilometer Om total? Total 1515 lebih. Oke, Serang ke Bali 1500 lebih kilometer. Ya. Apa yang terjadi Om ketika bertemu dengan teman di sana? Pecah tangis kah atau seperti apa Om yang dirasain waktu itu? Bangga kah atau seperti apa Om? Aduh, ketika saya belok di jalan menuju terminal persiapan, ketika belok di dekat arah terminal persiapan, dia sudah nunggu di tengah jalan. Di pinggir jalan dia sudah nunggu sekitar kurang lebih katanya ada sejam untuk menunggu kedatangan saya. Waktu itu pukul sekitar 4:30 sore lah, menjelang sore jam 5 itu. Saya melihat dia juga sempat kaget gitu, karena postur dia dulu waktu kuliah seperti saya gitu ya. Ketika saya ngelihat dia sedang duduk di trotoar pinggir jalan itu, tubuhnya besar sekali, tapi saya tahu itu wajah dia gitu. Saya langsung melambaikan tangan, belum turun dari sepeda dia langsung meluk saya. Saya bilang saya kotor, saya bau. Ya rasa haru itu bingung ya, karena lama nggak ketemu, kemudian
janji mau ketemu nggak jadi, tiba-tiba dengar dia masuk rumah sakit dan akhirnya sembuh. Dan saya udah bilang juga sama istri bahwa saya kembali hanya untuk ketemu gitu ya. Akhirnya ya kita berpelukan di pinggir jalan ya, sebenarnya rembes gitu ya. Cuman ya kita tahan karena di pinggir jalan gitu. Dan dari dia sendiri juga ngomong juga terbata-bata gitu. Akhirnya kita lepas rasa kangen lah selama itu. Yang cukup lama nggak ketemu, dan alhamdulillah kita masih ketemu dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sehat gitu. Ini berapa kalinya Om Gatot ke Bali? Pertamanya kah? Atau keduanya kah? Atau gimana? Sebangga apa sih bisa nyampe ke Bali dengan sepeda gitu loh? Harusnya kalau diikutin sebenarnya yang kedua. Tapi jujur saya menginjakkan kota Bali baru kemarin. Pulau Bali baru kemarin? Baru Pulau Bali. Baru kemarin ketika saya bersepeda dari Serang. Itu baru pertama kali selama seumur hidup saya ini. Selama saya bersepeda baru hidup ya, kuliah dan lain sebagainya, kerja segala macam, baru tahun ini di bulan Juli ini saya menginjakkan Bali. Bagaimana perjalanannya dari Serang ke Bali? Dan ini Om juga kalau nggak salah ada partner ya ketika jalan ke Bali ya. Apa yang didapat dari perjalanan ini semua Om? Ini panjang ini. Kayaknya sampai besok nih ngejelasin. Nggak jelas ini 3 bulan mungkin. Sedikit aja Om, biar teman-teman bisa dapat banyak. Start saya sebelum Lebaran Haji Om. Dari Serang, dari perumahan, dari rumah saya di Serang ini ke Jakarta dulu. Dan saya dapat dukungan dari teman-teman yang lain, termasuk dari Om Jimmy dan Ko Apin ya, yang punya bengkel di Rangkas, mempersilahkan sepeda road bike-nya saya pakai. Dan itu excited buat saya. Selama ini saya dari Serang, Cilegon Serang ke Jakarta itu berangkat jam 7 sampai jam 3 di Jakarta Monas. Kemarin saya pakai RB beliau jam 7:15 dari gerbang perumahan saya. 7:15 saya langsung menuju Jakarta, jam 11:10 saya sampai di Monas. Saya sempat kaget, ternyata dengan ini lebih ringan. Cuman saya masih mempelajari karena saya baru seminggu pegang road bike itu, dan memang nampaknya ukuran geometrinya kurang pas dengan tubuh saya. Jadi intinya berangkat dari Serang itu bukan dengan sepeda ini? Awalnya berangkat dari Serang saya dengan road bike itu. Tapi karena kondisinya ternyata pada hari Minggu ya, Sabtu saya nganter Om Adam goes ya, Agus sama Om Dudeng. Akhirnya di Jakarta karena tubuh saya nggak pas, sakit, saya ganti dengan strobo ini. Pertimbangannya ini pernah saya pakai kemana-mana, pernah ikut ke Panglop, Bocimi, ke Ujung Kulon dan nyaman. Akhirnya saya pilih ini untuk menemani saya menggantikan sepeda road bike yang dipinjamkan oleh Om Jimmy dan Ko Apin ya, kakak beradik. Ketika kita mau goes, khususnya yang tandeman, berdua ataupun lebih, kita harus punya teman yang benar-benar ngerti kita gitu. Selain itu kita juga harus maklum dengan teman kita. Jadi sama-sama kita kasih kebebasan, tapi kita juga punya tanggung jawab gitu, bahwa kita harus saling menjaga. Itu yang penting. Artinya ego itu nomor sekian, tapi justru kejujuran, tanggung jawab ya. Kalau saya nggak jujur sama Om Adam bahwa saya harus ambruk, mungkin juga akan jadi masalah. Saya sampaikan ke Om Adam, saya harus istirahat dulu. Om Adam terima, kita istirahat, besoknya kita baru jalan. Manfaatnya kalau kita bisa saling menghormati dan menghargai, teman juga akan sama-sama komunikasi dengan baik dengan kita. Jadi intinya dalam touring itu kita punya komunikasi yang baik, kita punya mental yang baik, kita punya semangat yang sama, kemudian kita juga bisa saling menghormati antar sesama. Ego ya kita buang Om. Jadi kalau ego kita pegang ini bahaya gitu. Jadi itu yang penting dalam touring dengan partner, teman ya? Kita bareng partner. Tapi kalau Serang ke Balinya itu kira-kira total berapa cost-nya Om? Kalau dengan sepeda yang saya save pertama adalah makan minimal 100.000 per day, per hari. Oke. Kemudian penginapan. Nah penginapannya mau berapa orang Om? Kalau sendiri ya paling nggak kita harus saving 200.000 kan? Ya kata rate-nya kan antara 100 sampai 200. Walaupun ada penginapan yang 80.000 ada gitu. Jadi karena saya berdua, jadi saya nge-save-nya
untuk makan 100.000, penginapan 100.000. Itu yang saya. Obat-obatan saya sudah bawa. Persiapan untuk budget seperti itu. Persiapan secara teknis ya itu ada lagi. Gitu. Tapi untuk transport tinggal kita ngitung. Kalau sehari 200.000 berapa hari yang kita perlukan. Dan total ini 5 hari ya Om? Kalau total dari tanggal 3 sampai tanggal 16, 17. 3 sampai 17. 18 saya sampai kembali ke Jakarta. Jadi 15 hari. 15 hari. Ya. Jadi total berapa Om kalau boleh tahu bocorannya? 3 jutaan. 2 jutaan. 3 juta. 3 jutaan. Oke. Tapi masih sisa itu Om. Iya ya. Karena kita masih ada. Bisa beli sepeda lagi Om? Jangan. Kurang. Kalau mau tambahin nggak apa-apa Om. Sebenarnya seberapa dekat atau seberapa penting sih sahabatnya Om Gatot yang dijenguk di Bali itu sampai Om Gatot merelakan tenaganya, uangnya untuk sahabatnya itu? Seberapa dekat, seberapa pentingnya dia buat Om itu? Repot ini. Terakhir saat saya mau kuliah di tahun-tahun terakhir saya jadi ketua senat. 2 orang yang membantu saya, salah satunya dia. Dan saya baru tahu kalau dia dihujat orang banyak. Saya merasa berdosa di situ. Dia menjalankan kerjaan saya sebagai ketua senat karena saya harus menyelesaikan pekerjaan dan skripsi saya. Saya ke Kalimantan untuk bekerja dan ke Bogor untuk menyelesaikan skripsi. Dan dia dengan satu rekan yang menjalankan kegiatan senat di kampus. Saya tidak pernah dengar cerita itu. Cuman Allah mungkin memberi jalan, saya harus ketemu karena saya kangen. Hanya itu saja. Setelah sampai di sana dia cerita banyak. Itu yang saya kecewa dengan teman-teman yang lain saat itu. Tapi itu sudah terjadi dan sudah berlalu. Dan saya pikir di usia sekarang ini kita nggak perlu lagi ngungkap hal-hal yang nggak perlu. Setuju. Kita harus menata hidup di sisa-sisa usia seperti saya ini. Dan saya berharap teman-teman yang membenci dia itu bisa melupakan semua. Karena informasi simpang siur dan ketidakjelasan. Yang tidak tahu nggak usah ikut campur. Karena saya dengar langsung dari beberapa pihak, baik yang di Jakarta maupun yang di Bali dia yang bersangkutan, sebenarnya semua hanya miskomunikasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Saya kecewanya karena saya harus pergi meninggalkan itu. Seharusnya tidak terjadi dengan orang yang sudah membantu saya. Itu yang saya merasa, saya kenapa kepengen ketemu sekali sama dia. Itu yang membuat saya niat ketemu. Ternyata ada sesuatu di sana. Jadi saya berharap dengan teman-teman semua, alumni, khususnya alumni teman saya ini, bisa melupakan itu semua, kita bisa rangkulan lagi gitu. Jangan sampai hal-hal yang masa lalu itu terus diungkap. Kita kan nggak akan pernah bisa berubah. Semua orang punya masa lalu buruk kok. Ya termasuk saya juga mungkin ada. Tapi paling tidak kita harus melangkah terus gitu. Jadi itu yang saya harapkan kepada teman-teman, bahwa persahabatan harus tetap berjalan. Dan saya tidak mau mengungkit masalah ini, tapi paling tidak ya sudahlah, sudahi. Kita jangan saling menghujat, jangan saling memojokkan orang. Dan kita sama-sama hidup berdampingan. Toh kita satu alma mater, punya satu pilihan hidup, bersama-sama di hari tua kita harus bahagia. Itu saja sebenarnya yang membuat saya, kenapa harus kepingin ke sana itu. Yang sebelumnya saya tidak tahu. Om Gatot namanya siapa? Made Dharmasila. Made Dharma. Ya. Jadi asli orang Bali ya Om? Asli orang Bali, hanya dia lahir dan besar di Jakarta. Kemudian pindah karena orang tuanya sakit, sebelum meninggal dia akhirnya mengurus orang tuanya di sana. Dan kalau Bli Made itu sekarang mendengar Om, atau menonton video ini, apa yang ingin disampaikan sama Bli Made dari Om Gatot sendiri? Ya, kita jangan putus komunikasi, persahabatan tetap jalan, dan membuka diri dengan semua, dan siapapun yang menghubungi diterima, dan teman-teman juga harus berani menghubungi, dan berani paling tidak ada kata-kata supaya sama-sama saling memaafkan itu. Saya tidak mau pilih-pilih siapa orangnya,
ketemu, kita maaf lahir batin. Saya pun waktu itu tidak ada masalah dengan dia. Kita ketemu, saya ucapkan maaf lahir batin. Karena kita di usia sekarang ini udah nggak ada pilihan lain gitu. Hanya meningkatkan ibadah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Makri tetap sehat, tetap semangat untuk hidup sehat, dan tetap harus punya motivasi untuk hidup lebih baik. Karena walaupun bagaimana kita harus tetap bahagia. Dan mohon maaf kalau kemarin hoodie yang saya kirim kekecilan, saya akan cari jaketnya nanti. Ya, saya tahu benar itu, pasti kekecilan. Ya bukan salah saya itu, salah tokonya ya. Ngasih ukurannya iya, tapi nggak tahu ukuran kekecilan. Jadi intinya perjalanan semua ini besar ya Om ya? Sangat besar. Menjaga silaturahmi nggak cuma antara sahabat, tapi alma mater. Iya, betul. Ya, tapi bisa punya dapat partner yang baik juga dalam bersepeda ya. Ya. Karena nggak gampang ya Om, jalan saat 1.500 itu. Punya betul. Teman yang bisa sama-sama ngerti. Betul. Om Gatot, terima kasih. Sorry nih kalau harus rembes nih, Duh. Ya, Pak. Teman baik itu soalnya, luar biasa. Betul. Salam dari kami semua untuk beli Made ya Om ya. Iya. Made sehat-sehat. Om Gatot, makasih banyak waktunya. Ya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya karena Om Gatot juga masih ada 1.000 apa 2.000 Om sepedanya Om. Rupiahnya kali ya. Om Gatot, makasih banyak ya. Sudah mengizinkan kami bertemu, berbicara, ngobrol dan bercerita. Semoga Om Gatot tetap sehat, tetap bersemangat bersepeda. Amin. Bisa mengunjungi teman-teman lain lagi yang belum berkunjungin. Amin. Dan mengunjungi pulau-pulau lain juga yang belum dikunjungi. Siap, Om ya. siap. Semoga diberi kelancaran, kemudahan segalanya Om. Amin. Makasih banyak Om Gatot. Sampai ketemu di episode berikutnya Om Gatot. Terima kasih. Makasih salam banyak. Sehat, salam guys. Assalamualaikum Om Gatot. Waalaikumsalam.